Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya Nana Firman, izinkan saya untuk berbagi sedikit pengalaman saya dalam menginisiasi program Green Ramadan di Amerika Serikat. Ketika itu saya baru datang kembali ke Amerika Serikat di tahun 2012. Yang bertepatan sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, saya dan suami saya berbuka puasa hampir setiap hari di berbagai masjid. Tapi saya sangat terganggu karena setiap kali iftar di masjid, saya lihat begitu banyak sampah yang bertumpuk. Jadi rupanya di Amerika ada kebiasaan di masjid-masjid menyediakan iftar dengan menggunakan disposable items atau barang-barang sekali pakai. Itu piring yang sekali pakai, gelas yang sekali pakai, sendok garpu yang sekali pakai, juga air botol kemasan. Dan saya lihat kebiasaannya adalah orang berbuka puasa ketika azan bergema, Allahu Akbar, mereka minum. Mereka minum dari air botol kemasan. Kemudian mereka pergi sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ketika akan berbuka puasa, mereka nggak tahu lagi yang mana botolnya dan ambil lagi botol baru. Dan itu dilakukan oleh hampir semua jamaah masjid. Jadi saya sangat terganggu karena satu, buang-buang air minum, kemudian botol plastik bertumpuk-tumpuk, kemudian juga disposable item dari piring, gelas, dan sendok garpu yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Lalu saya jadi hampir setiap malam saya komplain kepada suami saya. Ini nggak benar. Bagaimana kita umat Islam sedang menjalankan puasa Ramadan di bulan suci, tapi ketika kita berbuka puasa, kita mengakumulasi sampah segunung. Ini sangat ironis. Jadi akhirnya mungkin setelah beberapa lama suami saya capek juga ya mendengarkan saya komplain. Akhirnya dia bilang, ya sudah kamu ngomong sendiri sama imamnya. Saya bilang, ya siapa takut, coba ajak saya ke imamnya, ketemu imamnya. Kemudian suami saya mengajak saya ketemu dengan Imam Toha Hasan dari Islamic Center of San Diego. Dan saat itu saya komplain kepada imam, saya bilang, Imam ini nggak benar, lagi bulan puasa kok kita malahan mengakumulasi sampah sedemikian banyak di saat berbuka. Ini kan merupakan tanda-tanda al-mubazirun. Dan al-mubazirun adalah saudaranya setan. Itu ada di surat Al-Isra ayat 27 kalau saya nggak salah. Imamnya cukup kaget tapi beliau bilang, kamu benar sister. That you are right. Why don't you talk to the community? Jadi imamnya malah menantang saya untuk bicara langsung kepada jamaah. Lalu saya bilang siapa takut. Dan alhamdulillah Imam Toha Hasan, he's my allied imam, membuka ruang kepada saya untuk berbicara, memaparkan tentang ajaran Islam dalam melestarikan lingkungan kepada para jamaah masjid di Islamic Center of San Diego saat itu. Dan rupanya para jamaah cukup kaget ya, karena mungkin belum terbiasa mendengar tentang ayat-ayat dari Al-Quran, juga dari Sunnah Rasul yang menyuruh kita untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan lingkungan, itu bagian dari ibadah. Jadi saat itu banyak orang yang terangguk-angguk dan kemudian mereka bilang bagaimana solusinya? Saya bilang ya kalau di bulan Ramadan bagaimana kalau masjid membeli piring, gelas dan semua peralatan makan
yang bisa dicuci ulang. Dan juga menyediakan air, tapi masyarakat disuruh bawa botol sendiri untuk mengambil airnya. Kemudian atau saya bilang kalau misalnya itu agak sulit, bisa kita minta masyarakat untuk bawa tempat makan sendiri. Bisa kotak makan, malahan kalau ada sisa bisa dibawa pulang jadi tidak ada makanan terbuang. Atau juga bisa apa saja yang mereka punya. Pasti kan semua orang punya piring, gelas, dan sendok garpu di rumahnya masing-masing. Jadi itu banyak yang ya mari kita coba, walaupun banyak juga yang bilang, aduh susah ya, repot ya, ini ya, itu ya. Tapi ya beberapa orang mulai dan yang lainnya jadi ikutan juga ya, karena akhirnya jadi terpicu kayak, loh kok dia bisa, kok saya nggak bisa. Dan alhamdulillah Imam Toha Hasan kemudian mengontak imam-imam lain di kota San Diego dan mengatakan kepada imam-imam tersebut mereka harus mengundang saya untuk bicara kepada jamaahnya tentang ajaran Islam untuk melestarikan lingkungan. Sehingga kita juga bisa menjalankan Ramadan yang lebih ramah lingkungan. Jadi saya mulailah diundang sana-sini, dari masjid ke masjid, seperti safari gitu, untuk sharing ya. Saya bukan ahlinya, tapi sharing apa yang saya tahu tentang ajaran Islam untuk melestarikan lingkungan. Dan kemudian di tahun berikutnya mulai masjid-masjid menginisiasi gerakan Green Ramadan di San Diego. Dan alhamdulillah pada sekitar tahun 2015 dan tahun 2016 Islamic Center of San Diego dari badan pengurusnya yaitu Board of Directors di masjid menyatakan mereka berminat untuk memasang solar panel atau tenaga listrik berbasis surya. Waktu itu Imam Toha mengabarkan kepada saya, beliau bilang dengan senang hati, "Sister, the board has agreed to put solar panel in our masjid." Alhamdulillah pada tahun 2016 terpasang solar panel di masjid di Islamic Center of San Diego. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jamaah di kota San Diego. Dan pada tahun 2015 awal tahun, saat itu ISNA, Islamic Society of North America, mulai membentuk Green Masjid Task Force. Dan saya diundang untuk menjadi bagian dari task force tersebut. Dan tugas pertama kami adalah membuat guidelines bagaimana masjid-masjid bisa menjadi rumah ibadah yang ramah lingkungan, yaitu Green Masjid, dan juga memulai campaign untuk Green Ramadan se-Amerika Serikat. Jadi, sejak tahun 2015, Green Ramadan campaign has been nationally being distributed in all masjid and Islamic Center in the United States. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri dari tim task force. Dan 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019, Green Masjid Task Force sudah berubah bentuk, bertransformasi menjadi Green Initiative, karena kita tidak hanya berbicara tentang Green Masjid, tapi juga bagaimana Green Convention, karena ISNA mengadakan banyak sekali workshop, seminar, dan annual convention yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam di Amerika Serikat dan Kanada, dan itu juga menuai banyak sampah setiap kali diadakan muktamar tersebut atau convention tersebut. Sehingga inisiatif kita mulai meluas dan juga kita mulai bekerja sama dengan EPA, yaitu Environmental Protection Agency dari pemerintah Amerika, yang memberikan energy guidelines untuk rumah-rumah ibadah. Jadi bisa silakan dicek di websitenya ISNA, yaitu isna.net, dan di situ /Green Ramadan.
bisa dilihat semuanya juga bagaimana sih kalau mau menjalankan Green Ramadan di rumah. Karena kan saat ini kita masih sebagian besar dalam kondisi pandemi. Dan itu ada yang namanya kami sebut sebagai barakah ratings. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada poin barakahnya. Tapi itu kan manusia ya yang membuat rating. But insya Allah will give you the rewards multiple during this Ramadan if you started your Green Ramadan this year. Juga gunakan bulan suci ini pada bulan Ramadan ini untuk berkomitmen bahwa saya akan mengubah gaya hidup saya menjadi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari satu hal yang paling mudah, misalnya nggak pakai sedotan plastik. Coba beli sedotan yang bisa dipakai ulang. Atau bawa sendok garpu sendiri kalau misalnya pergi kemana-mana. Atau kalau yang sekarang berbuka puasa di masjid, sudah berbuka puasa di masjid, silahkan membawa tempat makan sendiri, peralatan makan sendiri, tempat minum sendiri, botol minum sendiri, sehingga kita semua tidak mengakumulasi sampah di saat bulan suci Ramadan yang mulia ini. Demikian saja pesan dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.